Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami bikin konten di depan pintu masuk Lanut ABD Saleh. Dan di sana ada Pertamina. Ini kita bicara masalah kepekaan, kepedulian, ya, dan keplek. Jadi kepekaan, kepedulian itu kita singkat menjadi keplek. Nah, jadi ini Pertamina yang keplek. Nah, di saat solar habis, ya. Ini di saat saya tadi misalkan saya bawa mobil ke sini, ya, terus solar saya nipis. Begitu saya ke POM katanya solar habis. Nah, sementara mau beli di eceran tidak ada. Coba kalau misalkan solar saya habis, terus kayak apa? Ya, ini kan pemikiran keplek namanya. Ya, jadi nggak ada kepekaan, kepedulian. Nah, jadi aneh juga di saat kenapa solar nggak boleh dijual di eceran? Ya, kenapa pertanyaannya? Kan ini tadi ya kaitannya dengan keplek sekali itu. Nah, saya tadi sempat bincang-bincang ya dengan seseorang, ya, bicara masalah budi pekerti. Ya. Nah, kalau kita ya orang Jawa, ya, kita bicara orang Jawa ya, itu beda lagi sama orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Irian. Dia kan punya budaya sendiri-sendiri, ya, punya intinya itu kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan nenek moyang. Kalau kita di Jawa ini ya, kita bicara masalah makan, ya, makan kecapan itu nggak sopan. Itu di saat kita menegur anak muda, ya, kecapan itu nggak boleh, nggak sopan. Nggak sopannya di mana, Pak? Mangan kecapan gue enak, itu kan ya. Di saat makan piringmu itu berbunyi, itu juga nggak boleh, ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa nggak boleh, Pak? Nggak sampai pecah kok. Gitu ya. Ini yang hilang ya, hilang di budaya kita sebagai orang Jawa. Nah, di situ tadi saya sangat asik gitu loh ya, dalam arti berbahas tentang budi pekerti. Di saat budi pekerti ini nggak ditanamkan, ya kayak makan, ya, itu nggak boleh kecapan, ya, nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Terus makan bunyi kelontengan itu juga nggak boleh, ya. Ya itu namanya, itu tadi budi pekerti ya. Jadi bagaimana kita berperilaku di saat makan bareng sama orang tua, ya, di saat makan bareng sama temennya, ya, itu namanya sebuah adab, ya, sebuah perilaku, ya, yang nggak boleh dilakukan, ya itu sudah menjadi warisan leluhur kita, bahwa kita itu punya tatanan seperti itu.
Disitulah kadang-kadang terjadinya banyak kejadian yang merupakan kejadian yang kejanggalan. Ya. Tadi dicontohkan ya, anak dalam satu rumah kos. Sekarang ini anak kamar satu dengan kamar yang lainnya tidak saling kenal. Itu sekarang. Nah, dikaitkan dengan zaman teknologi ini ya, yang jauh bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Contohnya, ya, sekarang begitu mudahnya kita mau video call sama siapapun di belahan bumi ini, bisa. Ya. Tapi juga banyak kejadian ya dalam satu lingkup rumah kos tadi ya, antara anak satu dengan yang lainnya itu juga tidak saling kenal gitu loh. Di sini di saat kita bicara untung rugi ya memang nggak ada ya, bukan jual beli. Disitulah ya kadang-kadang di saat kita selalu mengedepankan rasio ya, jadi tidak didasari dengan akhlak ya, budi pekerti ya. Akhlak ini budi pekerti kalau di dalam agama itu akhlak ya. Nah, jadi kadang-kadang memang kita sering mendengar ceramah ya, bagaimana kita harus hormat kepada orang tua ya. Nah, pengertian hormat kepada orang tua ini kadang-kadang nggak dijelaskan secara gamblang ya. Sampai bagaimana kita misalkan bisa menyuapi orang tua ya, terus mencuci kakinya orang tua ya. Atau di saat orang tua itu sudah tua itu kita betul-betul merawatnya dengan kasih sayang ya. Ini di saat anak tadi gak ngerti adab, gak ngerti akhlak ya, gak ada penerapan di saat dia ngerti agama, tapi gak ada penerapannya. Nah dari sinilah menurut saya para ulama tadi ya, kedepankanlah akhlak ya di dalam setiap memberikan satu ceramah ya, apapun topiknya ya. Jadi kedepankan membahas masalah akhlak ya, dikaitkan dengan kepribadian ya, atau budi pekerti. Sentuh itu. Nah, jadi di saat menghadiri satu pengajian, di saat anak-anak yang masih remaja, bagaimana pulang dari pengajian dianjurkan dengan sangat ya, pulang itu sungkem sama orang tuanya. Jadi apapun materinya, pokoknya setiap ngasih ceramah, kedepankan itu dulu. Ya. Kamu mengikuti pengajian, kamu mengikuti sholawatan, kamu harus ada hasilnya.
Hasilnya apa? Ya, kamu nggak boleh bohong, para jamaah. Khususnya yang masih muda, yang masih punya orang tua. Pulang kamu harus mencium kaki orang tuamu, misal. Sungkem kepada orang tuamu. Minta maaf kepada orang tuamu. Nah, harapan saya ini menjadi sebuah penekanan ya. Para ulama tadi selalu kedepankan materi itu. Karena ngomong itu cuma sebentar. Kalaupun banyak lawakannya, banyak guyonannya, ya memang itu menjadi sebuah ketertarikan orang agar mau berkumpul ya. Karena kiai ini lucu, dai ini lucu, ya. Tapi ya itu tadi, penekanannya selalu pokok yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua itu, senangkan orang tua itu, baik orang tua laki maupun orang tua perempuan, baik bapaknya atau ibunya. Sehingga dari sini nanti akan muncul ya rasa kasih sayang kepada orang tua, menghormati orang tua. Jadi ilmu yang paling luar biasa itu kan itu. Ya. Jangan terus wes saiki yen wis jamane ambek wong tua itu biasa wis. Jadi menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga kan aturane. Jagongan wis cuwangkruk sikile gek meja segala masalah. Ketok akrab jarine. Nah, kadang-kadang di saat kita bukan kadang-kadang ya kita harus punya lah ya kepekaan, kepedulian ya. Misalkan kita dalam satu keluarga saja ya, antara kakak, adik ya, mungkin keponakan dan sebagainya, kita mulai mengasah kepekaan, kepedulian. Kakak saya seperti ini, endingnya seperti ini. Kakak saya seperti ini, endingnya seperti ini. Keponakan saya seperti ini, endingnya seperti ini. Ya. Itu semata-mata itu memperkaya, ya, memperkaya kita sebagai makhluk sosial tadi. Makanya di saat kita bicara akhlak itu harus menjadi yang terdepan. Nah, harapan saya ya, gampangannya ulama itu jangan bosan-bosan bicara masalah akhlak, sentuh ya. Pokoknya kamu pulang harus cipika-cipiki sama kedua orang tuamu, sungkem, minta maaf. Ya, saya bicara masalah keplek ya, kepekaan dan kepedulian. Ya, semoga aja ya dengan terpilihnya Presiden Bapak Prabowo Subianto ini merupakan kemerdekaan jilid 2.
dengan kepolosannya, dengan kevulgarannya, ya, bahwa kita ini adalah negara kaya. Kenapa banyak orang miskin? Nah, ini kan sangat vulgar sekali, ya. Sehingga beliaunya berkomitmen, ya, akan menghapuskan kemiskinan. Jadi Prabowo ini, beliaunya menurut saya sangat polos gitu loh ya. Ya. Jadi apa yang dia sampaikan tadi, ya memang itu kenyataannya itu seperti itu, kita negara kaya gitu loh. Tapi kenapa masih banyak orang miskin? Jadi salah satu komitmennya korup harus diberantas. Keren. Jadi kekayaan bumi, air, dan angkasa, nah, ini sebesar-besarnya harus diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Jadi posisi sekarang ini kita negara kaya tuh banyak orang miskin, berarti kan orang miskin tadi kan nggak merasa merdeka karena dia nggak bisa menikmati kekayaan alam ini. Semoga aja dengan komitmennya Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, ya, yang kurang beberapa hari lagi beliau akan dilantik. Semoga ini kemerdekaan jilid 2, ya. NKRI akan jaya. Kita betul-betul negara kaya, kita betul-betul menikmati kekayaan negara ini semua tanpa terkecuali. Sehingga kisah-kisah miris yang ada di Republik ini bisa terkikis habis. Sekarang ini kejahatan sudah mulai ada peningkatan yang luar biasa ya. Jadi kayak terjadi pencurian, perampokan, ya. Banyak terjadi karena adanya sebuah ketimpangan tadi. Ya memang kita nggak bisa istilahnya zero pencuri, zero ini nggak bisa memang. Ya, pokoknya ada karakter-karakter seseorang senengannya nyolong, ya wis mbok sampai mati senengannya nyolong aja. Ya. Begitu juga seorang yang bermental korup, ya, sampai mati ya dia mempertahankan jiwa korup tadi. Nah, dia di saat sebagai seorang muslim terus korup, menurut saya itu dia tuh bukan muslim. Ya. Orang muslim kok korup. Padahal di saat dia meninggal itu yang dibawa hanya kain kafan. Ya masa pemikiran-pemikiran korup itu terus dibawa sampai mati. Ya paling tidak di saat mau sadar, ya mungkin harta yang selama ini diperoleh tidak dengan cara baik tadi, ya bagi-bagikanlah. Ya, misalkan seperti kegiatan santunan anak yatim, ya. Kita supaya dibantu doa ya sama anak yatim, ya. Di saat selama hidupnya dia itu hidup di dalam kekufuran, ya.
Jadi harta yang dia makan tadi gampangannya harta haram. Ya. Senyampang masih hidup, ya, bagikan, sedekahkan, biar meringankan siksa kubur nanti. Ya, biar terhindar dari api neraka. Ya, kita semua berharap, ya, mari kita kawal, kita dukung, ya, kita support presiden kita yang terpilih, Bapak Prabowo Subianto. Semoga beliaunya ini betul-betul membawa kemerdekaan jilid 2 menuju Indonesia maju. Menuju Indonesia menjadi negara maju. Menuju masyarakat adil dalam kemakmuran. Ya, mungkin itu guys, ya. Materi keplek kita pada malam hari ini, ya. Akhir kata, saya mohon maaf di saat ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Bukan maksud hati kami menyinggung kamu semua, tapi di saat kamu merasa tersinggung, segera introspeksi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.